Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faustinina Kautsar, NPM 1903050079 dari kelas 4B PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini kita akan mempelajari mengenai evaluasi pembelajaran. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran. Apa itu evaluasi pembelajaran? Jadi, menurut saya, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun sangat berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya. Ujian atau tes hanyalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi. Untuk menghindari berbagai mispersepsi yang bisa terjadi dalam evaluasi, berikut adalah pengertian istilah atau terminologi yang bisa digunakan dalam evaluasi dan pengukuran meliputi tes, evaluasi, dan asesmen. Yang pertama ada tes. Tes adalah istilah yang paling sempit pengertiannya dengan menggunakan Yang pertama tes. Tes adalah istilah yang paling sempit pengertiannya dari keempat istilah lainnya, yaitu membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Sebagai hasil jawabannya diperoleh sebuah ukuran atau nilai angka dari seseorang. Yang kedua ada pengukuran. Pengertiannya menjadi lebih luas, yakni dengan menggunakan observasi, skala, rating, atau alat lain yang membuat kita dapat memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas. Juga berarti pengukuran dengan berdasarkan pada skor yang diperoleh. Yang ketiga ada evaluasi. Adalah proses penggambaran atau penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Evaluasi bisa mencakup arti tes dan pengukuran dan bisa juga berarti di luar keduanya. Hasil evaluasi bisa memberi keputusan yang profesional. Seseorang dapat mengevaluasi baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, ada asesmen. Asesmen bisa digunakan untuk memberikan diagnosa terhadap problema seseorang. Dalam pengertian lain atau dalam pengertian, ia adalah sinonim dengan evaluasi. Namun, yang perlu ditekankan di sini bahwa yang dapat dinilai atau dievaluasi adalah karakter dari seseorang, termasuk kemampuan akademik, kejujuran, kemampuan untuk mengajar. Selain suatu proses untuk melihat kinerja pembelajaran, evaluasi juga berfungsi sebagai pembuat keputusan. Proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Oke, selanjutnya kita akan membahas seberapa pentingkah evaluasi, mengapa evaluasi itu sangat penting, terutama pada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seseorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merencanakan sistem pembelajaran. Namanya saja proses, maka tersimpan keinginan untuk adanya kemajuan yang terus-menerus. Untuk itu, diperlukan cara untuk menilai sejauh mana kinerja dari proses pendidikan tersebut, yang tidak lain adalah evaluasi namanya. Karena evaluasi akan menentukan pembinaan pendidikan selanjutnya untuk anak didik kita. Sehingga evaluasi mutlak diperlukan dalam suatu proses ajar-mengajar. Evaluasi diperlukan untuk menilai atau tolak ukur kemampuan. Berhasil atau tidaknya metode yang digunakan, dengan adanya evaluasi kita menjadi tahu apa yang perlu
ditingkatkan, diperbaiki, dinilai cukup atau kurang. Tanpa adanya evaluasi, kita tidak tahu kemajuan atau kemunduran yang terjadi pada sebuah proses. Guru yang mempunyai tugas utama dan rutin dilaksanakan setiap hari adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Membuat perencanaan sebelum melaksanakan tugas utama sebagai seseorang guru adalah salah satu ciri guru profesional yang baik. Rancangan pelaksanaan tugas ini pada kalangan guru disebut dengan istilah rancangan pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah yang harus digunakan dalam menerapkan taksonomi Bloom adalah: yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, apakah peningkatan knowledge, skills, atau attitude. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan karakteristik mata pembelajaran dan peserta didik. Yang ketiga, tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Seperti ranah kognitif, berarti tentukan tingkat taksonomi, apakah pada tingkat meningkat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, atau membuat. Yang kedua ada ranah psikomotorik. Kategorikan ranah tersebut apakah termasuk persepsi, kesiapan, reaksi yang diarahkan, reaksi natural, adaptasi, reaksi yang kompleks, kreativitas. Yang ketiga ada ranah afektif. Kategorikan ranah tersebut apakah termasuk penerimaan, responsif, nilai yang dianut atau nilai diri, organisasi, dan karakteristik. Jadi langkah selanjutnya, gunakan kata kerja kunci yang sesuai untuk menjelaskan instruksi kedalaman materi, baik pada tujuan program pelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Yang kelima, sebagai tambahan untuk penerapan taksonomi Bloom dalam ranah kognitif, dapat ditentukan pula media pembelajaran yang sesuai dengan mengacu pada Bloom Cognitive Well. Selanjutnya kita akan membahas instrumen penilaian guru pada saat era COVID. Yang pertama itu tugas. Sama seperti kelas tatap muka seperti biasa, tugas merupakan salah satu sumber penilaian guru. Namun dengan skema pembelajaran daring perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Misalnya, instruksi tertulis yang detail tapi cukup ringkas akan sangat membantu siswa dalam memahami apa saja yang harus dikerjakan. Selain itu, ketentuan tanggal dan jam pengumpulan tugas yang jelas, memberi kerangka waktu yang pasti agar sirkulasi pengerjaan dan penilaian tugas dapat berjalan rapi. Dalam pembelajaran secara daring, tugas dapat berfungsi sebagai sumber nilai utama bagi siswa alih-alih ujian. Yang kedua ada ujian. Bukan berarti ujian dapat ditinggalkan setelah diperoleh nilai dari tugas. Ujian tetap dibutuhkan sebagai evaluasi proses pembelajaran yang telah dikerjakan. Guru tidak dapat mengawasi bagaimana siswa mengerjakan ujian di rumah, sehingga diperlukan penyesuaian peraturan ujian. Misalnya, materi ujian disusun agar dapat dikerjakan secara open book atau pada sistem daring yang lebih terintegrasi. Ujian dapat dikerjakan oleh siswa dari rumah secara real time sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada entry journal. Bila tugas dan ujian berfungsi sebagai sumber evaluasi, entry journal yang dilakukan secara periodik dapat digunakan sebagai sumber asesmen. Akan tetapi perlu dicatat bahwa entry journal memang tidak bisa digunakan untuk seluruh mata pelajaran dan seluruh siswa. Bila siswa sudah terbiasa menulis dalam kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas, entry journal secara daring hanya mengubah cara yang ditempuh. Di sisi lain, bila benar-benar dijalankan secara intensif, entry journal mampu merefleksikan proses pembelajaran sehari-hari secara daring ketika guru tidak dapat memberikan pengawasan secara langsung.
Yang keempat ada forum diskusi. Pembelajaran yang terpisah jarak tak harus membuat komunikasi yang bisa terjalin di ruang kelas menjadi terhambat. Ruang kelas bisa berganti menjadi ruang maya di mana forum diskusi antar siswa dan antar siswa guru dapat terus berlangsung. Forum diskusi bisa dilakukan melalui aplikasi chatting atau fitur chat pada website kelas. Diperlakukan fleksibilitas yang baik dalam membangun ruang diskusi maya agar setiap siswa dan guru dapat terlibat dan berpartisipasi aktif. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.